Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel YouTube gua. Kita ngobrol soal keputusan Kementerian Pendidikan beberapa waktu yang lalu tentang rencana anak-anak sekolah bisa bertatap muka lagi di bulan Januari 2021. Jadi ikuti terus videonya guys. Oke guys, kita mulai. Jadi beberapa waktu lalu gue lupa tepatnya tanggal berapa ya. Yang pasti ada sebuah keputusan dari Mendikbud bahwa anak-anak sekolah akan bisa lagi bersekolah dengan tatap muka per Januari 2021. Itu pun keputusannya diserahkan pada pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, ke sekolah, dan kemudian ke orang tua. Jadi itu yang gua tangkap dari penjelasan Menteri Pendidikan ya. Gua sih sebetulnya agak kurang setuju dengan keputusan ini karena kita tahu COVID-19 di Indonesia ini belum ada penurunan yang signifikan ya. Kasusnya masih banyak. Ditambah lagi kemarin ada berita-berita pilkada yang membuat orang berkerumun, kemudian juga ada kedatangan ulama yang juga membuat kerumunan massa dan jadi polemik. Jadi ketika kasus itu masih banyak terjadi di Indonesia, kemudian hampir bersamaan dengan itu kementerian mengambil keputusan ini. Sebetulnya lalu itu sempat ada wacana untuk kembali atau wacana untuk mengembalikan anak-anak kita, anak-anak didik ke sekolah. Tapi ternyata nggak jadi karena COVID naik terus. Yang gua agak nggak pas melihatnya, kan sebetulnya penanganan COVID ini ada satgasnya ya. Nah, gua nggak tahu di belakang keputusan ini apakah melibatkan satgas atau tidak. Tapi yang pasti keputusan ini menurut gua agak riskan. Kita juga masih ingat beberapa bulan lalu beberapa pesantren atau santri-santri bisa kembali ke pesantrennya, dan di beberapa kota ada santri-santri yang terkena positif COVID-19, akhirnya kemudian dikembalikan lagi. Jadi menurut gua sih kita turunkan saja dulu konsen pada penurunan kasus COVID. Setelah menurun signifikan, baru kemudian anak-anak sekolah bisa kembali ke sekolah. Walaupun memang SS negatifnya banyak juga ketika mereka belajar di rumah ya. Katanya
menurut salah satu dirjen ada banyak anak-anak yang jadi putus sekolah karena harus membantu orang tuanya bekerja. Jadi itu guys, jadi memang gua paham bahwa pemerintah juga tidak mudah memutuskan ini. Tapi menurut gua karena ini pandemi, kita konsen saja pada penurunan kasus, baru kemudian membuat keputusan-keputusan yang besar seperti ini. Ketika kasus penurunan COVID belum signifikan, lebih baik kita jalani saja keputusan-keputusan yang sudah berjalan saat ini. Jadi itu opini gua guys. Karena pada titiknya, ujungnya tetap keputusan ini ada di orang tua murid. Artinya menurut gua sih ketika keputusan ini ada di orang tua murid, otomatis kalau terjadi apa-apa dengan anak kita, tetap orang tua yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak mengizinkan juga anak-anak kita bersekolah, mereka tentunya tidak akan mau, karena mungkin teman-temannya banyak yang bersekolah dan segala macam. Jadi gue berharap sih kita lihat dulu penurunan pandemi COVID-19 ini, baru kemudian kita mengambil keputusan untuk mengembalikan anak-anak kita ke sekolah. Ini hanya opini gue guys, bisa salah bisa benar. Terima kasih udah nonton video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.